Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا الأستاذ والأساتذة؟ أنتم بخير؟ Alhamdulillah, di Sobat Qadarna al-Hudur, mahmakan hudurana abra internet. Oke, pada pagi hari ini kita akan memulai materi yang saya ampuh, yaitu perkembangan peserta didik. Mohon maaf sebelumnya karena baru bisa memulai hari ini, karena menyiapkan segala sesuatunya, agar nanti ketika materi ini disampaikan menjadi mudah dan gampang. Oke. Hari ini kita akan memulai, yaitu pengantar untuk materi ini. Sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah agar apa yang nanti kita pelajari, apa yang nanti saya sampaikan bisa sampai ke dengan semua dan bisa dipahami dengan baik. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah naqra tabul matani al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke materi. Sesuai saya berikan kemarin SAP. Jadi untuk materi pertama dan kedua itu nanti saya akan menyampaikan. Terkait pada hari ini, yaitu pertemuan pertama, saya akan menyampaikan apa yang menjadi arah dan tujuan PPD, perkembangan peserta didik. Jadi biar nanti teman-teman tahu semua apa yang menjadi arah dan tujuan mata kuliah ini. Jadi nanti di akhir ada yang dosen inginkan dan harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa. Oke. Saya akan memberikan gambaran secara umum terkait perkembangan peserta didik atau terkait peserta didik dan pendidik. Jadi kita tidak luput dalam pembelajaran itu ada namanya guru dan ada namanya siswa. Ada pendidik dan ada peserta didik. Beberapa tahun kemarin sistem pembelajaran kita itu fokus pada guru, dalam artian teacher centered. Jadi guru memberikan pengajaran, memberikan pembelajaran, drill dan lain-lainnya agar materi yang ada bisa tersampaikan semua. Tapi ini sifatnya satu arah. Nah, jadi mungkin zaman kita dulu, zaman saya dulu sekolah, jadi tinggal mendengarkan, mencatat, dan ya seputar itu saja. Kadang kesempatan untuk interaksi itu memang dibatasi karena memang teacher center, fokus pada guru. Nah, untuk pembelajaran yang diterapkan pada akhir tahun ini, pada akhir ya dekade ini, enggak dekade ya. Jadi beberapa tahun terakhir ini fokusnya pada siswa, yaitu student center, di mana di situ terjadi integrasi pengetahuan. Jadi tidak satu arah lagi. Jadi apalagi di lingkungan perguruan tinggi, di mana pembelajar atau peserta didiknya sudah termasuk pembelajaran dewasa. Jadi di situ tidak banyak disampaikan oleh dosen. Jadi ada integrasi keilmuan antara guru dan atau dosen dengan mahasiswa. Jadi ada dua arah. Pembelajarannya nanti lebih interaktif, jadi kooperatif, kolaboratif, dan si pengajar atau dosen hanya menjadi fasilitator. Jadi makanya untuk mahasiswa banyak mengerjakan tugas-tugas karena memang kita pengajar atau dosen ini tidak memberikan pengajaran seperti yang di sekolah-sekolah, jadi lebih interaktif tadi. Maka dari itu, maka guru atau pengajar harus lebih aktif, kreatif, inovatif, kooperatif, dan kolaboratif. Jadi banyak pekerjaannya seorang guru itu, di mana dia harus aktif, harus kreatif,
inovatif, memunculkan sesuatu yang belum ada. Cooperative learning, jadi pembelajaran yang melibatkan banyak orang dan kolaboratif. Jadi tidak punya kuasa saja sendiri guru. Jadi guru hanya menjadi sebuah fasilitator. Jadi memberikan masukan, kemudian mengarahkan dan lain-lain. Dari segi siswa, yang harus diketahui seorang guru adalah mempelajari dan memahami karakteristik peserta didik. Jadi banyak siswa, banyak guru kadang memaksakan kehendaknya. Sudah tahu siswanya tidur, sudah tahu siswanya tidak paham, lanjut saja dengan apa yang dia inginkan atau metodenya tetap itu, walaupun siswanya tidur. Padahal seharusnya kita harus tahu karakteristik dan memahami dan mempelajari dan memahami karakteristik peserta didik. Ini agar apa? Agar nanti kita dapat mengatasi masalah yang terjadi di kelas secara tepat. Jadi kalau kita sudah tahu karakteristiknya, kemudian setiap siswa kita ketahui, maka kita akan mudah nanti masuk ke siswa tersebut. Kemudian kita bisa mengarahkan dan membuat pembelajaran menjadi lebih baik dan bisa dipahami. Tidak memaksakan. Sudah tahu siswanya ngantuk, tidak berubah metodenya, tidak berubah strateginya. Sudah tahu siswanya bosan, masih tetap dengan pembelajaran atau dengan metode yang dipakai. Itu saja. Nah, maka ini tidak kita inginkan sebagai seorang guru. Maka jadi seorang guru harus tahu dan mempelajari karakteristik peserta didik agar nanti dapat mengatasi masalah yang terjadi di kelas secara tepat. Jadi arah dan tujuan PPD yaitu mempelajari dan memahami karakteristik peserta didik agar dapat mengatasi masalah yang terjadi di kelas secara tepat. Nah, ada sebuah statement atau statement seorang kiai dan juga praktisi pendidikan menyebutkan bahwasanya at-thariqatu ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada materi. Dalam artian kalau materinya bagus kemudian metodenya tidak bagus, maka yang sampai ke siswa nanti tidak akan bagus pula, walaupun materinya bagus. Juga ada seperti ini, al-mudarrisu atau al-ustadzu ahammu minat ilm. Guru atau pengajar itu sebenarnya lebih utama daripada sebuah metode. Jadi materinya bagus, metodenya bagus, gurunya kurang bagus, dalam arti tidak C3, tidak cakep, tidak cakap dan tidak punya cie-cie. Maka materi yang bagus dan metode yang bagus itu tidak ada gunanya. Karena seorang gurunya tidak siap dan tidak mampu. Ada lagi di atas guru, ternyata ruhul mudarris ahammu min mudarris nafsuh. Jadi jiwa seorang guru pengajar itu sebenarnya lebih utama dari semuanya. Jadi kita dapati mungkin di pesantren guru-gurunya sudah ikhlas, sudah profesional, sudah menyiapkan segala hal, materi bagus, metode bagus, profesional. Kemudian dia punya jiwa pendidik, ikhlas. Kadang ini jadi kebanyakan nanti ilmu yang akan disampaikan ke siswa itu nyampe 100%. Nah, jadi yang paling terpenting di antara semuanya yaitu ruhul mudarris, jiwa seorang guru itu sendiri. Nah, jadi arah nanti materi kita yaitu mempelajari dan memahami karakteristik peserta didik. Karakteristik di sini yaitu terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi kita akan mempelajari itu, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Biar apa? Nanti agar dapat mengatasi masalah yang terjadi di kelas secara tepat. Oke.
Saya akan menyinggung sedikit terkait pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum nanti kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan, ini menjadi harapan saya sebagai dosen pengampu. Jadi setelah mendapatkan mata kuliah PPD ini, para mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan satu, akan pentingnya mempelajari anak. Dua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, harus mengetahui fase perkembangan. Yang keempat, harus paham terkait hukum-hukum perkembangan. Yang kelima, hakikat pengalaman belajar. Dan yang terakhir, kaitan perkembangan dengan pengalaman kerja. Jadi, menjadi guru ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak pekerjaan. Apalagi di zaman daring ini, semuanya menjadi guru. Orang tua sekarang di rumah menjadi guru. Karena sekolahnya di rumah. Apa yang jenengan semua rasakan, pasti semua orang merasakan susahnya menjadi seorang guru. Oke. Lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan. Ini merupakan materi awal pertemuan yang pertama. Jadi, saya akan memberikan stimulus atau pemantik saja terkait tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nanti untuk berikutnya, dengan presentasi, kira lebih nanti berdiskusi, sharing ilmu, sharing pengetahuan, nanti kita bisa berbagi. Oke, terkait pertumbuhan dan perkembangan, tadi kan kita harus mempelajari dan memahami karakteristik peserta didik, seorang siswa. Karakteristik di sini terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, dalam hal ini nanti anak usia sekolah itu kan beda-beda. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, sesuai umur ini tadi, kita harus tahu apa yang menjadi karakteristiknya. Nah, dengan itu nanti kita akan tepat memberikan sebuah solusi. Mungkin seperti ini. Anda mengajar di SMA, Anda mengajarnya pakai nyanyian ke anak TK. Kira-kira sesuai apa enggak? Atau ngajar di TK atau di SD, Anda kasih tugas ini. Padahal usia mereka masih bermain. Kalau ini tidak sesuai dan tidak tepat, maka pembelajaran akan menjadi sebuah masalah. Maka nanti anak-anak akan menjadi trauma. Dan nanti Anda menjadi guru yang tidak disuka. Karena tidak sesuai. Oke, kita membahas sedikit terkait pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu yang disebut dengan pertumbuhan dan apa yang disebut dengan perkembangan? Dalam hal ini, pertumbuhan itu lebih pada sifatnya fisik. Jadi bertambahnya umur, bertambahnya tinggi. Nah, itu terkait pertumbuhan. Jadi cenderung sifatnya yang kuantitatif. Jadi berat badannya lebih, misalnya umur 7 itu berat badannya normal tuh jadi berapa kilo, 15 kilo atau berapa kilo. Kalau di bawah itu nanti maka menjadi tidak ideal. Nah, pertumbuhan berputar di masalah fisik yang sifatnya kuantitatif, cenderung kuantitatif. Lebih tinggi, kemudian yang mungkin laki-laki nanti bisa tumbuh kumis dan lain-lainnya. Itu terkait pertumbuhan yang sifatnya fisik, cenderung ke fisik atau kuantitatif. Adapun perkembangan ini sebenarnya lebih kompleks. Dan nanti di sini nanti yang menjadi fokus kita, yaitu dalam ilmu psikologi perkembangan. Jadi di dalam pembelajaran atau di ilmu pendidikan, kita juga harus memahami terkait
psikologi perkembangan. Dan di sini nanti menjadi fokus kita, yaitu perkembangan peserta didik. Di mana nanti yang akan dibahas itu terkait biologis, kognitif, dan sosio-emosional soal peserta didik. Dalam artian, untuk perkembangan, jadi perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, kalau pertumbuhan itu cenderung lebih ke sifat fisik yang kuantitatif, kalau yang perkembangan itu lebih ke atau cenderung ke arah kualitatif. Atau di sini terkait dengan pematangan fungsi organ individu. Jadi fungsi organ individu. Maka nanti akan kita ketemui segi biologis. Nah, juga kita akan temui segi kognitif, cara berpikir mereka. Atau juga nanti sosio-emosional. Nah, dalam artian, kalau jenengan semua sudah paham terkait pertumbuhan dan perkembangan ini, yaitu segi biologis, segi fisiknya, kemudian segi kognitifnya, cara mereka berpikir, atau perkembangan berpikiran mereka, usia yang mulai sekolah, TK sampai perguruan tinggi, kalau sudah paham tentang cara berpikirnya atau kognitifnya, maka kita akan mudah nanti masuk dan memberikan pengarahan-pengarahan atau memberikan bantuan-bantuan sehingga bisa meningkatkan atau membantu memunculkan potensi peserta didik kita. Atau kita juga harus pahami tentang sosio-emosional mereka. Gimana caranya? Ini sekarang ini saya mengajar di kelas beasiswa di mana pesertanya sudah seumuran saya, bahkan ada yang lebih tua dari saya. Maka kalau saya tidak tepat, maka akan nanti pembelajaran ini menjadi boros dan tidak menyenangkan. Maka di sini saya akan menerapkan, jadi kita nanti sharing keilmuan. Bukan saya yang lebih paham, saya hanya membaca beberapa terkait materi-materi terkait perkembangan peserta didik. Jangan yang di pesantren, lulusan pesantren, dan ini guru madrasah diniyah, kaitkan ini dengan ilmu-ilmu keagamaan. Maka itu menjadi lebih sangat tepat. Dan kita nanti sharing, tukar ilmu. Nah, jadi di sini. Maka ini hanya pemantik ya, ini hanya awal saja. Nanti materi berikutnya nanti akan saya sampaikan terkait perkembangan secara agak luas. Jadi sudah bisa dipahami ya, kalau kita paham tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, kita akan lebih mudah memberikan solusi pembelajaran yang tepat pada kondisi yang tertentu, sesuai dengan umur-umur peserta didik. Dan ini mungkin jarang orang fokus di sini. Jarang orang mempelajari hal-hal yang seperti ini. Padahal ini menurut saya yang paling utama. Karena kalau kita nanti paham tentang siswa kita, maka kita akan mudah untuk masuk. Kalau yang pertama sudah bisa masuk dengan mudah, berikutnya kita tinggal mengarahkan, tinggal memerintah atau memberikan instruksi, pembelajaran jalan. Dan Anda akan menjadi guru yang dinantikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tunggu materi berikutnya, materi kedua. Setelah itu tugas antum semua membuat slide dari PPT, kemudian mempresentasikan. Oke? Saya yakin jenengan semua bisa. Baik, naktafi bihada, naltaqi insyaallah fi al-liqa ats-tsaniyah. Syukran li ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.